Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Professor Nadir Hussein. Good morning, all participants. It is, of course, a great honor for me to be able to accompany virtually Professor Nadir Shah Hussein in this conference. Everybody knows, especially in academic, his academic background, he's a very well-known intellectual internationally, especially in the domain of law, Islamic law, Sharia, about many things also in as we can read in his writings. Before handing over the session to Professor Hussein, let me deliver the academic and professional backgrounds of Professor Hussein. The name is Professor Dr. Nadir Shah Hussein. He has been working as a senior lecturer at the Faculty of Law, Monash University since 2015. And associate professor, he's also associate professor at the School of Law, University of Wollongong. His bachelor degree is from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. He also got 2 PhD, Master of Law in Comparative Law, Charles Darwin University, and 2 PhD. The first is from University of Wollongong, and the second PhD on Islamic law is from the National University of Singapore. Professor Hussein is internationally known for his expertise in Sharia and Indonesian law. He's a board member of top journals internationally, many journals. He has also published books in the Indonesian language as well as in English. He's known also, it is very important for Indonesian students and university students, especially from the NU background, because he's known in the Indonesian community as Gus Nadir, a well-respected Muslim scholars and spiritual leaders among the Nahdlatul Ulama. Okay, without further comment, I'd like to invite Professor Nadir Shah Hussein to deliver your presentations. Please welcome Professor Nadir Shah Hussein. Terima kasih. Saya mau tes suara. Apakah suara jelas? You will deliver it in Indonesian. This is also okay. Yeah, you have your time. Thank you. Terima kasih Pak Nadir Shah. Terima kasih Ustadz Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa imamul muttaqin al-qailu wa huwas shadiqul amin ma yadullahu bi khairan faqih fid din wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajmain salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih juga kepada Ibu Irma yang sudah mengundang saya. Terima kasih juga kepada Pak Moderator, guru kita semua, Ustadz Dodi Turuna. Saya bicara dalam bahasa Indonesia saja, karena tadi sudah latihan listening kan, mendengarkan Prof. Aminah Wadud. Jadi biar sekarang lebih santai. Alhamdulillah saya mendapat kehormatan ini diundang oleh para sahabat di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Temanya juga cukup aktual dan hot saat ini. Dan saya kira kita sudah paham semua perkembangan yang terjadi dengan otoritas keagamaan di medsos. Kita tahu bahwa telah terjadi pergeseran otoritas keagamaan di medsos dan semua bisa jadi pakar sehingga disebut sebagai matinya kepakaran di era medsos ini. Dan kita juga paham bahwa
sanad keilmuan sudah diganti oleh banyaknya jumlah followers atau subscribers dan juga jumlah share dan like postingan di medsos. Jadi kalau dulu kita melihat otoritas keagamaan, bagaimana pendapat dari Imam Nawawi atau Imam Rafi'i, misalnya dalam literatur kitab kuning, sekarang yang menjadi patokan adalah jumlah followers atau subscriber. Maka meskipun Ustadz Dodi Estuna ini seorang pakar, tadi sudah kita dengarkan CV beliau yang luar biasa, tetapi jumlah follower atau subscriber beliau kalah dengan Atta Halilintar misalnya, maka kemudian beliau seolah-olah kurang viral, ya, kalau bahasa sekarang tidak akan viral konten-konten yang beliau hasilkan ketimbang konten-konten dari Atta Halilintar misalnya. Dan itu tuh menjadi tantangan kita sendiri. Nah, tapi bicara soal otoritas keagamaan di medsos, ada hal-hal lain yang juga menjadi concern kita bersama. Selain tadi itu soal matinya kepakaran, soal semua orang bisa menjadi viral dan bisa menjadi otoritas. Yaitu, tidak semuanya orang pintar menghilang di medsos. Tapi juga ada orang-orang pintar yang memang sengaja mendistorsi informasi di medsos untuk tujuan tertentu. Saya ingin memberikan satu contoh. Beberapa tahun lalu di saat sedang ramai kasus Pilkada DKI, di mana kita tahu Gubernur DKI saat itu Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal dengan Ahok, terlibat kasus penistaan agama, yang kemudian ada demonstrasi besar-besaran, yang sebentar lagi akan ada reuninya, ya 212 di Monas, hanya beda huruf H saja dengan saya Monash University, kawan-kawan itu reuni alumni Monas 212, Monasnya pakai sin, kalau saya pakai shin atau pakai shot ini ya, Monas. Nah, saat itu di postingan-postingan medsos, yaitu ada penjelasan mengenai kasus seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Sarah, yang kemudian diceritakan dalam postingan itu dia menghina Nabi Muhammad, sehingga kemudian dia dihukum bunuh, dieksekusi oleh Nabi Muhammad saat Fatu Makkah. Nah ini kenapa? Karena ternyata tokoh yang diambil dalam postingan itu adalah tokoh yang tidak semua orang tahu. Saya juga harus mengakui bahwa sebelum saya membaca postingan itu, saya juga tidak akrab dengan nama Abi Sarah. Saya tidak tahu dengan para mahasiswa dan para dosen di UIN Bandung, mungkin lebih banyak membaca ketimbang saya, sehingga kenal dengan nama Abi Sarah ini. Nah, artinya siapapun yang kemudian menyusun postingan yang menjadi viral tentang Abi Sarah, dia bukan orang bodoh. Dia tahu tentang Abi Sarah ini. Problemnya adalah cerita tentang Abi Sarah ini dipotong, gitu, sehingga menyampaikan tujuan pemosting itu tadi, distorsi informasi. Jadi disebutkan bahwa Abi Sarah ini adalah dia melakukan penistaan kepada Nabi Muhammad, kemudian dia dieksekusi saat Fatu Makkah. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, ini benarkah Nabi Muhammad yang terkenal rahmatan lil alamin sampai seperti itu? Apalagi kita dengar di saat Fatu Makkah itu dilakukan dengan kedamaian, ya. Betulkah ada eksekusi yang terjadi? Nah, pelacakan saya ternyata ya kisahnya memang dipotong. Bahkan di dalam beberapa riwayat hadis, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, bahwa Abi Sarah ini sebetulnya diampuni oleh Rasul saat Fatu Makkah. Jadi bukannya dieksekusi, diampuni. Tapi bagaimana kemudian bisa di switch ya informasinya itu. Bahkan ketika saya baca tafsir Al-Qurtubi tentang Abi Sarah ini, apa yang terjadi dengan beliau saat Fatu Makkah, ternyata saat Rasul sudah mengampuni beliau di Fatu Makkah, beliau kemudian di masa Khalifah Utsman diangkat menjadi gubernur Mesir, menaklukkan Afrika dan daerah Nuba, dan juga pernah menaklukkan pasukan Romawi dalam pertempuran di Sawari. Dan beliau tinggal di Askolan sampai wafatnya Khalifah Utsman. Bahkan beliau sesuai dengan doanya, itu diwafatkan Allah saat sedang sholat subuh. Jadi memang itu permintaan doa beliau. Artinya akhir dari perjalanan Abi Sarah ini sebetulnya dia seorang pahlawan Muslim yang kemudian memperoleh
anugerah dari Allah, wafat di saat sholat subuh seperti doanya beliau. Nah, ini berarti kan bahaya sekali. Bahwa ada memang orang-orang pintar di medsos yang sengaja mendistorsi informasi untuk tujuan tertentu. Ini yang kita lihat. Jadi di samping tadi ada matinya kepakaran, semua orang bisa menjadi pakar, ada juga para pakar yang sengaja kemudian menyebarkan berita-berita seperti ini. Yang kedua misalnya juga sempat beredar video yang sempat viral yang disampaikan oleh salah seorang dai yang mengatakan bahwa seorang sahabat Nabi Khalid bin Walid menebas leher seorang yang menghina Nabi, namanya Malik. Ya, sehingga dengan demikian dia mengatakan bahwa barang siapa yang menghina Nabi Muhammad sekali lagi boleh ditebas lehernya. Tapi ceritanya menjadi keliru. Karena yang menebas leher Malik itu ternyata bukan Khalid bin Walid, tapi Dirar bin Azwar. Memang atas perintah Khalid. Dan sebabnya bukan karena menghina Nabi, tapi karena Malik itu dianggap murtad. Ya, karena tidak mau membayar zakat. Dan tindakan Khalid ini pun dikecam oleh Umar bin Khattab saat itu. Jadi ceritanya menjadi sangat kompleks sebetulnya. Tapi kemudian memang ada orang-orang tertentu yang sengaja mendistorsi informasi, disebarkan di medsos, untuk mendapatkan tujuan tertentu. Nah, ini yang kemudian menjadi concern kita bersama, bahwa kalau kemudian tidak ada dari dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang aktif di medsos dan mengklarifikasi berbagai informasi ini, maka kita bisa bayangkan efek yang akan terjadi seperti apa. Nah, sekarang ini juga semuanya itu bisa jadi viral. Dan ini membuat kita jadi harus hati-hati sekarang. Ini saya bicara di publik, di forum seminar ilmiah, tapi ini di live streaming kan, dan yang nanti yang menonton bukan hanya orang-orang ilmiah, tapi juga orang publik, masyarakat umum yang background pendidikannya beraneka ragam, sehingga kemudian beberapa ucapan-ucapan saya bisa dipotong-potong dan diviralkan, sehingga kemudian terjadi kegaduhan misalnya. Nah, sehingga kita sekarang akhirnya harus hati-hati. Ada topik-topik yang sebaiknya hanya dibahas di ruang kelas atau di forum akademik saja. Ketika kemudian kita ungkap di ruang publik, maka itu menjadi viral dan menjadi heboh. Tapi sekarang ketika semuanya itu ingin di live streamingkan, ingin diviralkan, ya, batas antara mana ruang publik dengan ruang privat itu menjadi kabur. Ya. Misalnya saja, kasus yang belakangan terjadi yaitu kasus ceramahnya Buya Sakur di Polri. Ya. Jadi jelas itu bukan forum akademik, itu forum di Polri. Tetapi apa yang disampaikan oleh Buya Sakur itu sebetulnya adalah perdebatan-perdebatan di level akademik yang tidak bisa dicerna begitu saja di level publik. Tapi ketika kemudian beliau memilih menyampaikannya di depan para jenderal di Polri, ya. Tentu beliau punya pertimbangan tersendiri menyampaikan itu dengan audiens seperti itu. Tapi ketika itu kemudian diviralkan, maka menjadi panjang urusannya. Nah, begitu juga ada belakangan ini kasus Dr. Zubair di dosen UIN Jakarta yang menyampaikan perkuliahan lewat Zoom di kelas, tapi kemudian diviralkan oleh mahasiswa atau mahasiswa. Dan itu menjadi heboh. Kenapa? Karena seperti Bapak dan Ibu ikuti, Dr. Zubair bicara tentang keterbelakangan atau ketertinggalan mereka yang mengikuti akidah Asy'ari dan kemudian mengikuti Ormas Nahdlatul Ulama misalnya. Nah, itu di forum akademik, tapi kemudian diviralkan keluar. Nah, tentu kita juga bisa bahas apakah memang pendekatan ala Dr. Zubair itu benar atau tidak, tepat atau tidak. Apakah memang kebebasan akademik bisa seperti itu. Tapi poin saya adalah sekarang ini batas antara pertemuan privat dengan pertemuan publik itu menjadi blur. Ya. Segala sesuatu bisa diviralkan dan ini cukup mengganggu kalangan akademisi maupun kalangan kiai, karena akhirnya semua pembicaraan, semua diskusi bisa menjadi viral dan bisa dikonsumsi dengan bebas ataupun bisa dipotong-potong dan digoreng ke sana kemari. Nah, karena itu saya melihat bahwa memang sudah waktunya para dosen dan para kiai itu terlibat di medsos. Meskipun demikian, kita juga harus paham bahwa medsos itu
punya berbagai macam karakter yang berbeda. Jadi platformnya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya postingan di grup WA, ya, dan kemudian ada Instagram, ada Telegram, ada TikTok, ada Facebook, ada Twitter, itu masing-masing punya karakter yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di Instagram, ya memang itu postingan di Instagram, ya memang itu postingan narsis, ya, karena di Instagram itu adalah foto, pakai meme, foto pakai video, gitu ya. Nah, ketika kemudian admin Instagram saya posting foto-foto saya ya dengan berbagai quote di Instagram, banyak yang protes. Kenapa Nadil sekarang narsis? Loh, memang Instagram itu narsis, ya. Karakternya seperti itu, misalnya. Dan kemudian juga di Twitter misalnya, yang sangat terbatas 144 karakter, tentu berbeda dengan di Facebook, begitu. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang tidak dipahami dengan baik, perbedaan-perbedaan karakter itu semua. Kalau ada yang aktif di Twitter misalnya, dicoba saja jok-jok di Twitter dipindahin ke Instagram, itu biasanya kacau balau. Ya, jadi akan berbeda netizen meresponnya. Nah, untuk para dosen dan kiai di medsos, tentu sekarang menjadi sebuah fardu kifayah untuk ada yang aktif di medsos dengan kondisi-kondisi yang sudah saya ceritakan di atas tadi. Nah, ada 3 model yang bisa kita pelajari dari keterlibatan para dosen dan kiai di medsos. Yang pertama adalah dialognya itu offline, ya, jadi pengajian biasa, pengajian di tatap muka, tapi kemudian ada yang merekam dan kemudian memviralkan. Ya, jadi dialognya itu, interaksinya itu terjadi di ruangan itu terbatas sebetulnya, tapi kemudian direkam dan diviralkan. Ini kalau kita lihat postingan kawan-kawan dari Salafi misalnya, ya, kalau ikuti pengajiannya Ustadz Khalid Basalamah misalnya, beliau itu tidak ada di medsos. Beliau itu hanyalah ada pengajian yang beliau isi, tetapi punya tim di medsos yang selepas kemudian pengajian itu berlangsung, itu akan dilihat videonya, kemudian akan dipotong-potong dan diedit untuk kemudian diposting di akun YouTube beliau, dan itu viral. Sehingga beliau menjadi salah satu penceramah yang terkenal di YouTube, ya, Ustadz Khalid Basalamah. Begitu juga dengan Ustadz Abdul Somad. Saya tidak tahu akun media sosialnya apa, tapi kita tahu banyak sekali video-video potongan-potongan ceramah dari UAS, ya, Ustadz Abdul Somad. Nah, beliau sendiri tidak pernah menanggapi di medsos. Jadi kalau ada yang setelah videonya itu diposting, kemudian ada yang mengkritik misalnya, menanggapi, itu beliau nggak pernah menjawab langsung. Karena beliau tidak ada di medsos. Beliau adanya di majelis-majelis taklim, di forum-forum ceramah, di mana terjadi dialog tanya-jawab dengan jamaah beliau. Tanya-jawab itu kemudian diposting di medsos. Begitu juga model Gus Baha. Gus Baha itu tidak punya WhatsApp, ya. Gus Baha itu tidak punya WhatsApp, kemudian juga tidak ada di medsos, gitu. Jadi beliau memang tipikal kiai tradisional, dan kemudian timnya lah Santri Gayeng yang kemudian memvideokan, mempostingnya dengan dipotong-potong, dan kemudian dibuat subtitle, sehingga penggunaan bahasa Jawa yang digunakan oleh Gus Baha itu bisa ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia dan bisa dinikmati oleh lebih banyak kalangan, dan itu menjadi viral. Ya, jadi kita sendiri tidak bisa langsung bertanya pada Gus Baha, kita tidak bisa juga langsung mendebat Gus Baha misalnya, karena Gus Bahanya nggak ada di medsos. Itu kecuali kita hadir di pengajian beliau tatap muka, kita bisa bertanya. Gitu. Nah, ini modelnya. Jadi tidak perlu ada di medsos, tapi ada tim yang kemudian di belakangnya yang mengupload dialog ataupun penjelasan itu di medsos. Itu model yang pertama. Model yang kedua adalah tokohnya ada di medsos. Tokohnya ada di medsos, tapi ini monolog. Beliau hanya posting. Posting, hanya share ide dan gagasan, tapi menghindari perdebatan. Jadi kalau kita kemudian postingannya viral, tapi kemudian kita mendebatnya gitu ya, kita mendiskusikannya, tokoh yang sudah posting itu tidak pernah ikutan lagi perdebatan itu. Jadi biasanya yang berantem itu sesama antara lovers dengan hatersnya gitu ya.
Jadi pendukungnya dengan yang tidak sependapat gitu. Itu yang berdebat. Padahal yang posting itu sendiri misalnya sudah tidur gitu ya, sudah nggak ada lagi, sudah nggak baca lagi misalnya perdebatannya gitu. Nah ini misalnya model Felix Yao. Felix Yao umumnya seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, beliau punya akun di medsos, dikelola oleh timnya, diposting atas namanya. Tapi kemudian beliau menghindari perdebatan, tidak ada di perdebatan medsosnya. Jadi postingannya hanya monolog, tidak ada dialog. Gitu. Dan kalau kita lihat followernya banyak, misalnya 2 juta gitu ya. Saya lupa tepatnya berapa di Twitter misalnya. Tetapi engagement-nya ya, itu terbatas sebetulnya. Engagement-nya itu hanya 2.000, 3.000. Jadi kalau kita lihat persentase dari follower Felix Yao yang 2 juta tadi itu, engagement-nya ternyata terbatas, hanya 1.000, 2.000 misalnya. Jadi ini juga satu contoh bahwa kita nggak hanya sekedar melihat jumlah follower, tapi sekarang yang terjadi adalah engagement-nya. Gitu. Jadi misalnya kalau Ustadz Dodi ini punya akun di medsos yang followernya tidak sebanyak Atta Halilintar tadi, dan juga tidak sebanyak Felix Yao misalnya, tetapi ketika itu viral dan terjadi dialog di sana, engagement-nya bisa lebih banyak, lebih ramai. Gitu ya. Nah, jenis yang ketiga adalah tokohnya ada di medsos dan berdialog. Gitu. Dengan resiko dibully, ya, dengan resiko kemudian diserang kanan kiri, gitu. Tapi juga punya kelebihan untuk bisa langsung menjelaskan lebih jauh, memverifikasi, mengklarifikasi, gitu. Karena ada di medsos dan siapapun bisa berkomentar dan bisa dipilih untuk kemudian direspon. Nah ini misalnya model sahabat saya Habib Hussein bin Ja'far yang sekarang menjadi Habib milenial itu. Habib Hussein bin Ja'far ini dengan jargon pemuda tersesat, ya. Nah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada beliau dan beliau jawab baik lewat akun di YouTube, di Instagram maupun di Twitter. Bahkan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu beliau bisa olah menjadi konten-konten berikutnya. Gitu. Nah, beliau ada di medsosnya. Sosoknya tidak di belakang layar tapi tampil di depan. Nah, ini 3 model bagaimana dosen dan kiai bisa terlibat di medsos. Tetapi sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, dalam masalah otoritas keagamaan di dunia medsos ini, kita jangan cuma fokus di medsos aja. Karena medsos itu kan fenomena 2, 3, 4 tahun belakangan. Sekarang ini medsos itu it's just a beginning, gitu ya. Ini hanya sekedar permulaan dari sebuah revolusi digital yang luar biasa. Artificial intelligence is coming. Jadi kalau kita saja sekarang kebingungan bagaimana bicara otoritas keagamaan di level medsos, maka dalam 10 tahun ke depan saya perkirakan kita pun akan kelimpungan menghadapi apa yang kita sebut sebagai artificial intelligence. Ya. Nah, misalnya saya seringkali menceritakan bagaimana kalau kita sekarang suka menyindir mereka-mereka yang mencari rujukan atau ngaji itu lewat medsos. Jadi kita sebut ngajinya kok sama kiai Google gitu ya, sama Syekh YouTube gitu. Nah, kalau artificial intelligence sudah hadir, maka kita akan ngajinya itu kepada robot. Nah ini yang akan menjadi sebuah fenomena yang luar biasa. Akan ada kiai robot, akan ada ustazah robot. Sementara di Arab Saudi sudah ada robot perempuan yang diberikan keluarga negara namanya Sofia di Arab Saudi. Arab Saudi sudah memulainya. Dan namanya robot itu tergantung chip yang ditaruh di kepalanya, gitu ya. Jadi akan ada kiai robot yang kemudian hafal alfiyah, ya, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hafal Al-Quran, tergantung chip yang ditaruh di kepalanya. Jadi kalau para kiai-kiai pesantren tradisional, baik kiai NU maupun kiai dari Persis, ini karena Ustadz Dodi Persis nih ya, harus disebut. Jadi atau kiai dari Muhammadiyah, misalnya, nah itu akan kalah hafalannya gitu. Kalau kita cuma hanya mengandalkan memori, ya dalam 10 tahun ke depan akan kalah hafalannya dengan para kiai robot yang sudah ditaruh chipnya itu tadi. Dia lebih hafal, bukan hanya alfiyah bolak-balik, tapi kanan kiri pun juga bisa, diputar-putar dia juga bisa hafal. Begitu juga kemampuan bahasa Arabnya akan sangat fasih. Jadi mau bisa berapa bahasa tergantung programmingnya. Misalnya.
Dan ini yang menjadi persoalan penting karena at the same time our literacy rate is very low, ya, and then usually we learn based on memory, not based on critical reading. Ya, jadi kita lebih banyak pada mengandalkan hafalan, bukan mengandalkan pembacaan kritis. Dan ini dalam 10 tahun ke depan ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika otoritas keagamaan yang sekarang sudah mulai tergerus dengan kita anggap siapapun bisa menjadi pakar, siapapun bisa menjadi kiai di medsos, besok-besok yang menjadi kiai adalah robot yang kemudian memiliki kemampuan yang melebihi kita. Nah, tentu saja nanti saya bayangkan para santri akan kebingungan apakah para kiai-kiai yang hafal, kiai-kiai robot yang hafal Alfiyah tadi itu dan hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari itu perlu kita cium tangannya atau tidak. Karena kan kita masih percaya kepada tabarukan, barokah. Begitu. Nah, itu artinya traditional institutions would be challenged. Gitu ya. Jadi institusi, bukan hanya sekarang otoritas keagamaan, tapi institusi keagamaan tradisional, apakah itu pesantren, madrasah, termasuk UIN Sunan Gunung Jati, itu akan mendapat tantangan luar biasa. Itu karena nanti cara belajar kita kan juga akan berbeda dengan adanya artificial intelligence. Kalau sekarang itu pesantren, madrasah, universitas, ya, masjid, gitu, itu bangga sekali dengan jumlah gedungnya, dengan bangunan-bangunan yang indah, begitu ya. Apalagi kalau sudah dapat dana dari IDB, begitu. Nah, nanti nggak akan dibutuhkan lagi. Itu universitas di masa mendatang tidak akan lagi berdasarkan based on bricks, gitu ya, berdasarkan batu bata. Gitu. Jadi nanti saya akan mengajar dari meja makan di rumah saya, sementara mahasiswa saya akan ada di mana-mana, ya, tanpa saya harus perlu datang ke kampus. Dan itu sudah mulai lewat Zoom sekarang misalnya, ya, meskipun berbagai sarana infrastrukturnya belum cukup dibangun untuk pendidikan online learning ini. Tapi ke depan, lewat artificial intelligence, kita akan mencetak para pakar-pakar yang muncul lewat artificial intelligence ini. Nah, jadi bisa dibayangkan bagaimana serunya dan juga menakutkannya apa yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Dan kalau madrasah, pesantren, dan universitas tidak kemudian mengantisipasi ini semua, maka kita akan tersapu oleh jalannya roda sejarah. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan dulu. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih jauh. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan ekspektasi panitia mengundang apa yang saya sampaikan, karena bisanya cuma begini aja. Subhanakallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.